Halo semuanya, kami dari kelompok Dewi Lestari. Kenalin, namaku Aulia. Aku Zahra. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang Dewi Lestari. Siapa sih Dewi Lestari itu? Di teman-teman, Dewi Lestari Simangunsong atau lebih dikenal dengan nama penanya Di Lestari adalah seorang penulis kelahiran Bandung tanggal 20 Januari 1976 dari pasangan Yohan Simangunsong dan Tiorlan Siagian. Dewi adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Ia bersekolah di SDN Banjarsari 3 Bandung, SMPN 2 Bandung, SMAN 2 Bandung, dan lulus pada tahun 1998 sebagai sarjana ilmu politik dari FISIP Universitas Parahyangan Bandung, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Di SMAN 2 Bandung, dianggap sebagai pelopor pentas seni yang berjudul From to With Love yang masih bertahan menjadi tradisi sekolah itu hingga kini dan menjadi cikal bakal tren pensi di sekolah. Pada tahun 2003, Di menikah dengan penyanyi Marcel Siahaan dan dikaruniai seorang putra bernama Kinan Avalokita Kirana. Setelah 5 tahun menikah, pasangan tersebut berpisah. Lalu Di berkeluarga lagi dengan Reza Gunawan, seorang praktisi kesehatan holistik, dan dikaruniai anak bernama Atisha Prajna Tiara. Sayangnya, di tahun 2022 lalu, suami dari Di, Reza Gunawan, meninggal dunia. Mengenai karir, selepas SMA, Dewi Lestari mengawali karir musiknya menjadi anggota grup RSD alias Rita Sita Dewi. Salah satu judul lagu mereka yang banyak diminati adalah Satu Bintang di Langit Kelam. Hingga awal tahun 2000-an, Dewi masih aktif dengan grup ini. Menerbitkan novelnya di tahun 2001 dengan judul Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Buku pertama dari 6 buku seri Supernova. Ngomong-ngomong, di tahun 2014, kisah dari novel ini sudah diadaptasi jadi film layar lebar loh. Berikut adalah cuplikannya. Banyak sisi yang ikut muncul. Sisi yang sebenarnya aku yakin pasti ada, cuman gak pernah diharapkan. Sanalah gunanya komitmen. Komitmen adalah alasan yang paling bagus untuk berkompensasi. Mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa saya tidak pernah mau serius berkomitmen. Kompromi dalam pekerjaan ini kita bisa hitung harganya. Tapi kalau untuk urusan hati, saya rasa siapapun setuju harganya tidak ternilai. Cinta kan butuh pengorbanan. Ya lalu idiot mana yang bilang love shall set you free? Novel pertamanya itulah nama Di mulai dikenal sebagai penulis. Tidak puas sampai di situ, Di kembali melanjutkan aktivitas menulisnya hingga telah menerbitkan 17 judul buku sampai saat ini. Caranya adalah Supernova Akar, Supernova Petir, Recto Verso, Perahu Kertas, Madre, Supernova Partikel, Supernova Gelombang, Supernova Intelijensi Embun Pagi, Aroma Karsa, Di Balik Tirai Aroma Karsa, dan yang terakhir Rantai Tak Putus. Beberapa judul bukunya juga sudah diadaptasi menjadi film layar lebar, seperti Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh yang tadi sudah ditunjukkan cuplikannya. Lalu ada Recto Verso, Perahu Kertas, Aroma Karsa, dan yang terbaru ada Ben dan Jody. Karena karya tulisnya yang luar biasa dan selalu mendapat sambutan hangat dari penggemarnya, Di berhasil memenangkan banyak penghargaan penulis. Namun, dengan semua kesuksesan yang sudah ia peroleh, Di tetap rendah hati. Ia bahkan sering mengikuti acara amal dan menjadi sukarelawan. Itu karena Di mengingat awal perjuangannya untuk menulis sejak duduk di bangku SMP, yang karyanya sudah berkali-kali ditolak penerbit, hingga ia menjadi tidak percaya diri untuk menulis. Tapi impian masa kecilnya berjalan searah dengan tekadnya yang kuat, dan jadilah Di dengan karya-karyanya yang bisa kita nikmati sekarang. Dari pengalaman yang dilewati, ia menjadi penemu Kaizen Writing
yaitu sebuah metode yang didasarkan pada prinsip Kaizen dari Jepang yang berarti perbaikan terus-menerus. Metode ini mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam menulis. Dalam Kaizen writing, penulis diminta untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus pada tulisannya dengan cara merevisi dan memperbaiki kalimat yang dianggap tidak tepat atau kurang efektif. Tujuannya adalah untuk membantu peserta menghasilkan tulisan-tulisan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembaca. Dan berikut adalah Kaizen Writing versi sederhananya menurut D. Untungnya aku pengumpul fosil yang baik. Jadi fosil-fosil cerpenku yang gak jadi, novel-novel yang gagal, itu aku gak pernah buang. Kalau aku buang itu, naskah itu, dan merasa oke, ini nothing, karya picisan, remeh, mungkin aku gak akan punya materi yang sekarang aku bisa bilang ini adalah salah satu karya yang sangat bisa membanggakan gitu. Bagiku ide itu ketika dia lewat buat kita itu adalah gift, hadiah. Jadi mungkin dia masih sifatnya raw diamond, tapi if you keep it and if you polish it diligently enough, itu bisa kemudian dia bisa menjadi lebih baik daripada formatnya awal. Rutinitas menulis itu menjadi sangat penting gitu. Dan aku merasa aku berutang sama rutinitasku, dalam arti kalau bukan karena rutinitas yang aku bangun, aku nggak akan sampai ke sekarang ini. Almost impossible, karena begitu banyak urusan yang harus dikerjakan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata yang salah terucap. Oh iya, kalau kalian tertarik lebih jauh tentang penulis yang kita bahas kali ini, kalian bisa nih kepoin akun sosial medianya.